Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini kita akan melanjutkan tentang time and price series. Secara khusus pada video kali ini saya mau membahas tentang algorithm. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana cara algoritma itu menggerakkan market ya. Jadi mengapa ICT terus-menerus secara konsisten mengatakan bahwa algoritma itu yang menggerakkan market dan market itu tidak digerakkan oleh buyer dan seller apalagi supply and demand. Nah, jadi ada sebuah algoritma khusus yang memang mengatur pergerakan market dan sebenarnya kita bisa membaca pola yang terjadi di market. Nah, itulah yang diketahui dan bagaimana kita akan sama-sama di video kali ini belajar mengetahui tentang bagaimana para bank besar, para smart money itu menggerakkan market. Mereka menggerakkan dengan cara yang sangat spesifik dan kita bisa lihat bahwa memang hal-hal seperti ini selalu berulang dan selalu terjadi di market. Karena itu, pergerakan market itu tidak random, melainkan memang sudah diprediksi dan sudah diatur sedemikian rupa. Jadi kita akan belajar sama-sama bagaimana cara menggunakan IBDA untuk benefit kita sebagai retail trader. Karena ketika kita mengetahui rahasia ini, kita akan punya win rate dan kita akan punya kemampuan untuk membaca pergerakan market jauh lebih baik gitu ya. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa, saya mau say thank you dulu kepada para member Traktir Kopi. Thank you buat para member Traktir Kopi yang sudah setia mendukung channel ini selama beberapa bulan ini gitu ya. Thank you buat semua supportnya dan kita ketemu lagi nanti di konten-konten eksklusif berikutnya, sekaligus juga dengan live Zoom berikutnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi, yaitu kita bahas tentang IDA atau Interbank Price Delivery Algorithm, yaitu jadi sebuah algoritma yang mengatur tentang pergerakan market di Forex, sehingga pergerakan market di Forex itu bukan sesuatu yang bergerak secara random. Oke, jadi IBDA, ini seperti yang udah saya ketik ya di slide ini, IBDA ini adalah sebuah algoritma yang mengatur bagaimana harga akan bergerak ke depan. Dengan mengerti IBDA, kita menyadari bahwa pergerakan harga di market itu tidak bergerak secara random, tetapi digerakkan oleh suatu aturan dasar yang kompleks dan selalu berulang ya. Dan IBDA itu bergerak hanya untuk dua alasan aja. Yang pertama untuk mencari liquidity, dan yang kedua adalah untuk menyeimbangkan sebuah imbalance di dalam market. Jadi seeking liquidity dan rebalance imbalance. IBDA market cycle itu market cycle-nya ya. Saya bingung nih bahasa Indonesianya apa market cycle ya. Perputaran marketnya ya atau cycle-nya lah gitu ya itu adalah 20, 40 dan 60. Jadi menurut ICT beliau percaya bahwa setiap 20 hari itu IBDA akan menciptakan atau mengengineer liquidity di dua sisi, di buy side dan di sell side, yang kemudian nanti akan terjadi fase keduanya, itu fase manipulasi di mana liquidity yang sudah di-engineer di 20 hari pertama itu akan di sweep atau di run gitu ya. Nah, jadi seperti itu cara algoritma dalam menggerakkan market. Dan selalu ingat ya, kita tuh nggak pernah mungkin bisa mengalahkan algoritma. Karena itu juga, walaupun kita sudah belajar tentang IBDA, itu bukan memberikan jaminan 100% bahwa kita pasti akan selalu punya kemenangan ya. Tetap aja kita ini hanya retail trader yang kecil, yang hanya debu ya, hanya butiran debu. Jadi kita tidak mungkin bisa mengalahkan market. Kita hanya bisa mengikuti atau membaca jejak dari langkah kaki yang mereka tinggalkan di dalam market. Oke, jadi selalu punya mindset yang benar tentang trading ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dengan mengerti IBDA, kita tuh bisa memproyeksikan pergerakan harga ke depan berdasarkan pergerakan harga di masa lalu. Dan ingat ya teman-teman, ini sifatnya hanya proyeksi, jadi bisa salah, bisa benar. Tapi at least kita punya sebuah acuan, kita punya sebuah keyakinan bahwa harga akan bergerak ke titik ini atau ke titik yang satunya lagi. Jadi kalau kita sudah punya acuan, kita tuh lebih apa ya, lebih confidence di dalam mengetahui bagaimana harga akan bergerak. Karena kalau kita nggak punya proyeksi, kita nggak punya keyakinan bahwa harga akan bergerak seperti apa ke depan, kita akan terombang-ambing. Sebentar kita pikir market bullish, sebentar kita pikir market bearish. Tapi dengan IBDA, kita bisa mengetahui tren jangka panjang ke depan, itu kira-kira algoritma akan mencari liquidity di daerah mana, di titik mana, atau dia akan menyeimbangkan imbalance di titik mana. Jadi kurang lebih kita punya acuan dasarnya, walaupun balik lagi ya, tidak ada yang 100% itu tepat di market ya.
Oke, jadi IBDA itu melihat bagaimana harga bergerak di 20, 40, 60 hari sebelumnya ya. Jadi dengan melihat pergerakan harga yang terjadi di 20, 40, 60 hari sebelumnya, itu kita bisa memproyeksi pergerakan di 20, 40 dan 60 hari ke depan berikutnya. Jadi seperti yang di slide sebelumnya gitu ya. Jadi IBDA itu bergerak per 20, 40 atau 60 hari, per 20 hari sekali, itu dia men-engineer liquidity ya. Jadi dia menciptakan sebuah liquidity dari dua sisi, buy side dan sell side, yang kemudian di 20, 40 dan 60 hari ke depannya dia akan mengambil kembali liquidity yang sudah diciptakan di pola pergerakan masa lalunya. Nah, bagaimana cara kita bisa memproyeksi pergerakan 20 sampai 40 dan 60 hari ke depan? Itu pertama ya, di sini saya udah bilang kita identifikasi dulu high dan low 20, 40, 60 hari ke belakangnya. Oke, lalu di dalam 20, 40, dan 60 hari ke belakang ini, kita mencari apakah sudah ada terjadi perubahan struktur. Jadi kita menganalisa order flow yang terjadi di 20, 60, dan 60 hari ke belakang. Kita mencari tahu kira-kira order flow-nya itu bullish, bearish, atau dia masih bergerak sideways. Kemudian setelah kita mengetahui perubahan struktur atau order flow yang terjadi di 20, 40, dan 60 hari ke belakang, kita akan meng-cash forward atau memproyeksi kira-kira di mana draw on liquidity yang secara objektif dan spesifik akan dituju oleh IDA. Ya, jadi ketika kita mengetahui kira-kira di mana draw on liquidity selanjutnya akan dituju oleh market, kita kan jadi punya kejelasan tentang di mana market akan bergerak ya, di mana kira-kira order flow market selanjutnya setelah mengetahui perubahan struktur dan setelah mengetahui di mana draw on liquidity yang akan dituju selanjutnya. Dan semua itu sifatnya proyeksi sehingga tidak ada yang 100% di dalam market. Ini hanya sebuah analisa dan proyeksi yang sangat mungkin bisa salah. Tapi at least kita punya sebuah acuan di mana market akan bergerak ke depannya gitu ya. Dan kalau teman-teman cukup mempelajari ya, ini sebenarnya teman-teman akan lihat bagaimana market itu betul-betul tidak bergerak secara random, tapi ketika teman-teman terbiasa ya dengan menggunakan IBDA seperti beberapa ICT trader di luar, terutama salah satunya itu yang suka sekali menggunakan IBDA itu adalah MMXM Trader ya, salah satu idola saya di ICT Trader. Itu MMXM Trader tuh salah satu trader yang secara konsisten sekali selalu menandai 20, 40, dan 60 hari look back-nya di price action dia untuk meng-cash forward 20, 40, 60 hari ke depan gitu ya. Makanya IBDA itu menjadi sangat-sangat akurat, sangat bagus ya. Dan ini nggak cuma soal menjadi swing trading atau position trader gitu ya, tapi ini juga bisa digunakan di semua style trading ya. Sekalipun Anda seorang scalper, Anda tetap bisa menggunakan IBDA ya gitu untuk bisa memproyeksi kira-kira kemana draw on liquidity atau kemana order flow yang akan dituju oleh market. Oke, nah ini kita langsung masuk aja ke contohnya. Jadi selalu ingat ini ya teman-teman ya. Semoga teman-teman ngerti nih. Jadi kalau teman-teman nontonnya baru di video kali ini, saya sarankan sangat merekomendasi teman-teman nonton dulu dari time and price series dari episode pertama. Jadi teman-teman harus ngerti dulu tentang time cycle, bagaimana kita bisa mengetahui current cycle saat ini. Ya, bagaimana kita bisa memproyeksi pergerakan harga yang akan terjadi di cycle saat ini, yaitu dengan mengetahui atau dengan membandingkan atau dengan melihat bagaimana algoritma memperlakukan high dan low dari previous cycle sebelumnya. Dan seperti yang teman-teman tahu ya, cuma ada dua, yaitu liquidity run atau liquidity sweep, liquidity grab juga bisa, atau liquidity run sama aja. Karena kemarin ada yang nanya, Bang, kalau liquidity grab apa lagi ya? Sebenarnya sama aja. Itu kan persamaan bahasa Inggris aja, grab dan run sama aja. Liquidity grab ya atau liquidity sweep. Jadi ini ya, jadi dengan membandingkan kita bisa mengetahui current cycle apa ya, cycle hari ini tuh biasnya bullish atau bearish, itu satu dengan melihat bagaimana previous cycle sebelumnya itu diperlakukan oleh algoritma. Kalau previous high dan low di cycle sebelumnya itu di break ya, terjadi run through, maka kita tahu akan ada continuation bullish atau continuation bearish. Tapi kalau kita melihat bahwa previous current cycle-nya itu hanya sweep, maka kita tahu besar kemungkinan akan terjadi sebuah reversal. Jadi tetap basicnya adalah mengerti tentang current cycle, ya, membaca current cycle dengan melihat previous cycle sebelumnya. Apakah run atau sweep.
Nah, untuk bisa memahami ini, teman-teman bisa nonton di video-video saya sebelumnya di playlist pertama memahami dasar-dasar ICT yang benar itu juga saya udah pernah bahas tentang liquidity run versus liquidity sweep gitu ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan nanti tinggal komen aja di kolom komentar. Nanti sekaligus juga akan saya bahas di video-video selanjutnya untuk time and series time and price series ini ya. Karena saya udah nyiapin beberapa bahan. Nanti kita juga akan masuk ke PO3MD untuk weekly profile, daily PO3MD juga bisa, AMDX juga bisa, plus kita juga bisa bahas tentang IBDA yang nextnya ya gitu. Nanti ada seri selanjutnya lagi tentang khusus untuk membahas tentang IBDA, apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh algoritma di dalam market. Itu akan sangat membantu sekali teman-teman. Oke, jadi kita fokus di IBDA 20, 40, dan 60 dulu. Oke. Nah, ini adalah contoh current cycle-nya, yaitu di sini saya ambil contoh dari Euro USD, time frame daily. Jadi kalau kita mau menggunakan IBDA market cycle 20, 40, 60, itu ini adalah cara kita bisa menggunakannya. Jadi yang pertama adalah untuk menjadi acuan dasar atau menjadi anchor dasar atau apa ya bahasanya. Intinya kita bisa menentukan nggak harus bisa teman-teman bisa pakai hari apapun ya. Jadi misalkan kita mau pakai hari ini ya, jadi kita tandain aja hari ini, kita garis dulu pakai garis vertikal seperti ini. Kemudian kita bisa tandain 20, 40, dan 60 hari ke belakang sebagai acuan draw on liquidity untuk membaca proyeksi ke depan kira-kira harga akan mengambil draw on liquidity yang mana. Jadi bisa dipakai di hari ini ya. Jadi apapun hari di mana teman-teman trading, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu bisa di anchor aja, bisa dipakai di hari itu, atau juga bisa pakai acuan dari mungkin di awal bulan. Jadi misalkan di hari Senin di pembukaan bulan itu juga bisa ditandain. Jadi bebas ya teman-teman, nggak harus pakai cycle-nya itu dari awal bulan gitu ya. Bebas kok. Sebenarnya ICT sendiri berkata itu bebas kok digunain. Teman-teman mau di hari apa? Jadi misalkan tradingnya lagi di hari Rabu, ya udah tandain aja di hari Rabu itu tanggal berapa, tandain aja pakai garis vertikal, kemudian dihitung aja 20, 40, 60 hari ke belakang. Nah, itu aja dijadikan acuan sebagai proyeksi draw on liquidity ke depan. Oke, seperti misalkan contoh di apa namanya Euro USD ini ya. Kita lihat bahwa di hari ini ya saya tandai ini hari di mana saya rekaman. Ini saya tandain garis vertikal. Kemudian saya ukur 20, 40, 60 hari ke depan. Oke. Kalau teman-teman bingung gimana caranya, ini bisa pakai apa ya namanya ya? Bukan indikator ya, ini salah satu tools dari TradingView. Saya nggak tahu namanya apa nih. Teman-teman tolong ya, minta tolong teman-teman. Kalau ada yang tahu namanya, tolong ditulisin di kolom komentar supaya teman-teman yang lain yang bingung itu bisa terbantu ya. Jadi mohon bantuannya buat teman-teman yang tahu ini apa ini namanya, saya nggak ngerti nih. Ya, jadi ini bisa dipakai salah satu tools di TradingView untuk bisa kita dengan mudah ya mencari 20, 40, 60 hari ke depan. Teman-teman yang tahu namanya, mohon bantuannya nanti tolong ditulis di kolom komentar biar teman-teman lain yang mungkin bingung nonton videonya bisa dibantu ya dengan penjelasan dari teman-teman. Thank you sebelumnya ya. Jadi saya pakai ini ya, which is saya nggak tahu apa namanya. Tapi ini tinggal di anchor aja deh. Misalnya saya pakai acuan harinya adalah hari ini. Ya, jadi ini saya klik di sini. Kemudian saya tarik ke belakang. Itu hitungannya 19 bar. Jadi kalau 20 hari ke belakang ya, itu hitungannya 19 bar. Karena di hari ini pun dihitung. Oke. Ini kan apa namanya? Current cycle ya. Jadi ini kan daily hari ini nih yang berjalan. Nah, saya ukurnya dari sebelumnya. Ya, sebelumnya tarik sampai ke 19 bar. Jadi ini 20 hari ke belakang ya, terus tinggal ditarik lagi dari ini ya, di hari ini nih, hari sebelumnya ini ditarik lagi ke 40 yaitu 39 bar dan yang terakhir 59 bar. Nanti Anda dapat nih 20, 40, 60. Oke. Lalu setelah Anda dapat 20 look back, 40 days look back dan 60 days look back-nya, Anda tinggal tandain high dan low dari setiap cycle-nya. Cycle 20, cycle 40, dan cycle 60-nya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ini adalah low di 40 days sebelumnya. Ya, jadi ini kan high di 20, ya, ini low di 20, dan ini udah di sweep, ya. Kebetulan aja ini, kebetulan apa ya, current cycle-nya begini ya. Karena bisa aja misalkan pas 20-nya harganya lagi di
sini, low-nya di sini gitu ya. Ini kebetulan aja low 20-nya langsung di sweep di hari ini juga, oke? Tapi teman-teman ngerti ya. Jadi tinggal setelah mengukur 20, 40, 60 hari ke belakang, ditandain aja high dan low dari masing-masing cycle-nya untuk kita nanti balik lagi. Jadi kita bisa memprediksi current cycle selanjutnya ya. Jadi next cycle selanjutnya akan melakukan apa? Apakah order flow-nya akan bullish atau akan bearish dengan melihat dari 20, 40, 60 hari ke belakang ini ya, di mana kita melihat bagaimana algoritma memperlakukan high dan low di masing-masing cycle-nya. Nah, makanya penting untuk bisa mengerti current cycle atau previous cycle itu dari series pertama ya nontonnya ya. Oke. Jadi setelah ditandain segini, kita bisa lihat nih. Oke, jadi setelah kita tahu nih order flow-nya seperti ini, jadi kurang lebih kan, coba teman-teman, coba deh saya tanya deh. Abis ngelihat apa yang terjadi, ya, bagaimana cycle 20 hari saat ini memperlakukan high dan low cycle sebelumnya, teman-teman bisa menebak nggak kira-kira order flow-nya bullish atau bearish untuk Euro USD? Dengan melihat dari data ini, ya, kita mencoba menebak memproyeksi kira-kira 20 hari ke depan, 40 hari ke depan, dan 60 hari ke depan, kira-kira di mana draw on liquidity akan dituju oleh algoritma selanjutnya di dalam current cycle yang seperti ini dengan data IDA ini. Ya, kita lihat di sini ketika harga melakukan sweep liquidity di mencoba untuk menghampiri high dari 40 IDA 40 high-nya ternyata gagal ya. Ya, jadi seperti yang di slide sebelumnya, ketika dia gagal dan dia hanya nge-sweep, lihat betapa banyak candle, 1, 2, 3, 4, 5, tapi lihat dong, closing candle-nya mirip-mirip semua. Tidak ada satupun closing candle yang mampu menembus high dari 40 IDA ini. Betul? Semuanya bentuknya hanya wick, wick yang do the damage. Jadi semua closing candle-nya itu tepat ada di bawah dari high 40 IDA ini. Ya, dan setelah dia gagal mencoba untuk menembus dan ini sifatnya hanya sweep liquidity, lihat apa yang terjadi, dia mulai turun. Oke. Dan ketika dia mulai turun, sekarang dari 20 ya, 20 hari ke belakang ini, coba kita cek dari 20 hari ke belakang ini, sudahkah ada perubahan struktur yang signifikan yang terjadi di previous cycle ini? Kira-kira udah ada belum ya? Kalau teman-teman coba teman-teman pause dulu dan coba teman-teman betul-betul lihat dan pelajari kira-kira sudah ada perubahan struktur belum. Sekaligus teman-teman struktur yang dipakai ini tetap market structure shift ya. Ini betul-betul salah satu perubahan struktur yang paling oke ya, paling valid ya di antara yang lain. Coba teman-teman silakan di pause dan coba dicari apakah sudah terjadi market structure shift atau belum di previous cycle 20 hari ini gitu ya. Nah, saya anggap aja udah di pause dan udah dicari, ya ini saya tandain aja. Nah, ini ya. Jadi clear banget ya, setelah dia nge-sweep high di 40 day sebelumnya, ya. Lalu kemudian, kan ini kan swing high ya. Sorry, swing low ya. Satu, dua, dan tiga. Ini adalah tiga swing low. Swing low terakhir yang ngelakuin sweep. Dan candle ini kan, candle nge-sweepnya kan ini kan. Oke, dan kalau kita telusuri ke belakang nih, telusuri ke belakang, oh ternyata ini swing low-nya. Ya jelas ya kalau daily candle tuh enak analisanya. Oke, jadi ini swing low terakhir yang nge-sweep. Lalu setelah dia nge-sweep, dia gagal nge-break dari previous high sebelumnya. Ya, dia mulai turun dan lihat di sini ini swing low-nya diapain? Di break dengan displacement candle ya. Dan nggak cuma dengan candle ini, tapi satu candle, dua candle, tiga candle, empat candle, dan seterusnya. Jadi kita bisa yakin bahwa ini memang betul-betul di break dengan displacement candle. Oke, bukan hanya sub liquidity, tapi kita betul-betul melihat bagaimana low ini itu di break dengan strong body seperti ini, ditambah konfirmasi candle berikutnya juga nge-break previous daily low sebelumnya. Bandingin dengan ini ya, high di sini, ketika coba di break ternyata gagal dan hanya wick doang dan sweep doang bentuknya, closing candle-nya di bawah. Bandingkan dengan ini, ketika candle ini ngebreak, ya dia betul-betul ngebreak semua low di swing low ini, semua di break dengan body. Sehingga ini ya kita bisa bilang bahwa di sini sudah terjadi sweep liquidity. Jadi sudah terjadi perubahan struktur, sudah terjadi market structure shift. Jadi bullish, sweep, shift ya. Jadi kita tahu order flow-nya udah mulai berubah dengan melihat apa yang terjadi di previous cycle 20 sebelumnya. Oke. Dan kita lihat di sini ya. Ketika teman-teman ini asumsinya ini kan sudah terjadi.
Tapi kalau misalkan teman-teman misalkan lagi ada di masih dalam cycle 20 hari ini ya. Lalu teman-teman lagi di sini nih misalkan. Asumsi misal di sini. Teman-teman udah ngeliat nih, oh 40 IPDA 40 high-nya nggak mampu di break, hanya mampu di sweep. Kemudian market structure shift-nya udah terjadi. Kalau teman-teman lagi ada di current cycle ini, teman-teman tahu nggak biasnya selanjutnya kemana? Kira-kira di mana draw on liquidity paling mudah untuk dikenali atau untuk dituju oleh algoritma? Di mana draw on liquidity yang paling mudah dicari ketika teman-teman lagi di current cycle seperti ini? Ya, paling mudah apa? Ketika kita melihat 20, 40, 60 ini kita lihat ya, bahwa di sini adalah low dari IBDA 40 low-nya. Sehingga kalau teman-teman lagi ada di posisi ini misalkan ya, kita tinggal fokus cari sell karena kita tahu sudah ada perubahan struktur di sini dan kita tahu bahwa high ini adalah high yang penting ya. Kita tahu bahwa high ini adalah high penting karena kita seperti kata ICT ya, bahwa setiap 20 hari sekali itu IBDA akan membuat sebuah liquidity, mengengineer liquidity di atas dan di bawah. Kemudian juga order flow itu bisa berubah atau bisa tetap selama kurun waktu 20 hari ke depan kemudian. Jadi kita lihat bahwa setelah di 20 hari di sini, kita lihat bahwa setelah dia nge-sweep, ada perubahan struktur di sini terjadi. Oke, sementara kalau di cycle ini apa yang terjadi? Kalau di cycle ini cukup jelas ya, karena lihat deh, ini ya, ini kan adalah previous cycle sebelumnya. Dan lihat apa yang terjadi ketika harga apa ya, mengunjungi previous cycle high di sini. Kita lihat ya, ini kan high di 60 hari, ini low-nya. High di 60 hari itu di break dengan displacement candle kuat seperti ini. Lalu setelah di break ya, harga kemudian koreksi lagi. Dan seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, ketika harga nge-break atau terjadi liquidity run ya terhadap sebuah previous cycle high atau cycle low, lalu kemudian ketika harga koreksi setelah dia menembus sebuah previous cycle high atau cycle low, kemudian harga koreksi kembali, mengunjungi kembali previous cycle high atau cycle low itu dan ketika harga menemukan sebuah support atau resistance di previous cycle high atau cycle low itu, kemudian kemungkinan besar itu akan menjadi pola continuation. Ya, ini high-nya di break dengan kencang. Masuk lagi dia koreksi. Kemudian apa yang terjadi? Dia mampu bertahan, dia mampu menemukan support di atas si previous cycle high ini. Ya, kita lihat ini adalah order block. Kenapa ini order block? Ayo coba ada yang tahu nggak kenapa ini order block? Coba teman-teman tulis deh di kolom komentar kenapa ini menjadi order block. Ini clue-nya nih. Karena dia terbentuk di dalam apa? Fair value gap. Coba kalau ada yang tahu kenapa ini disebut order block, coba tulis di kolom komentar. Jadi ketika dia reject masuk ke order block ini, ya, ternyata dia menemukan support dan dia tidak mampu menembus, ya, previous cycle high sebelumnya. Dia mampu bertahan menemukan support, kemudian dia naik lagi ke atas. Dan ketika dia naik ke atas, ya, maka kita tahu ya, di mana cycle yang dituju, drawn liquidity dituju adalah drawn liquidity di 40 high ini. Tapi ketika dia gagal, bandingkan dengan ini ya, ketika dia mampu ngebreak, ketika dia mampu ngebreak, dia koreksi lagi, dia menemukan support di area sini, ya, dia mampu continuation lagi ke atas. Bandingkan dengan ini, ketika dia gagal ngebreak dan hanya sweep, lihat bagaimana pergerakan harganya. Ini run dan sweep. Oke, Anda ngerti ini aja, konsep liquidity run versus liquidity sweep. Lalu Anda pakai ini di time frame besar, Anda akan dengan mudah menemukan bias market. Tinggal di-combine dengan premium yang diskon plus internal eksternal. Liquidity run atau liquidity sweep, combine dengan premium dan diskon, combine dengan eksternal internal. Anda akan dengan mudah menemukan di mana bias market terjadi seri berikutnya, di mana order flow berikutnya akan terjadi. Oke, nah jadi setelah misalkan ketika ini di break, ya kita lihat di sini udah ada market structure shift dengan displacement candle, maka kita tahu nih ya, draw on liquidity yang akan dituju market selanjutnya adalah di 40 IBDA low ini. Ini akan menjadi target liquidity kita yang paling jelas dan paling dekat. Dan kita lihat bagaimana ketika dia mengunjungi IBDA 40 low ini, lihat bagaimana candle-nya. Di sini lihat bagaimana, ya dia menembus
low di 40 IPDA ini dengan apa? Dengan kencang ya, dengan displace candle. Sehingga kalau Anda melihat konsep ini, ada displacement candle yang menembus sebuah outflow, ya, ini adalah liquidity run, dan terlebih lagi dia meninggalkan sebuah imbalance di sini. Jadi nggak heran ketika harga retrace kembali ke imbalance ini ya, karena kan algoritma cuma dua ya, IPDA itu cuma dua ya, yaitu untuk seeking liquidity dan merebalance imbalance. Ketika dia merebalance imbalance, kita lihat juga bagaimana closing candle-nya ya. Lihat closing body di sini tidak mampu menembus high dari previous daily high sebelumnya. Wick doang yang do the damage, tapi bodinya menceritakan narasi yang sesungguhnya. Apa narasi yang diceritakan dari bodinya? Bahwa dia tidak ada keinginan untuk menembus atau untuk naik lebih tinggi. Terlihat dari closing bodinya yang ada di bawah dari previous daily high-nya. Konsep yang sama dengan ini kan. Karena itu time is fractal. Begitu Anda ngerti bagaimana algoritma memperlakukan harga, bekerja, Anda bisa melihat itu semua langsung mata Anda seperti berubah. Anda bisa melihat bagaimana algoritma itu bekerja di semua time frame. Tapi Anda harus ngerti dulu fundamentalnya, ya. Plus kita ngelihat bagaimana ketika dia menyentuh konsekuen encroachment dari daily fair value gap ini, dia langsung tutup, ya, menutup closing candle-nya di bawah. Apakah ini supply and demand? Apakah ini support dan resistance atau ini sebuah algoritma yang bekerja dengan cara dan aturan yang sangat-sangat spesifik bahwa ketika dia menyentuh konsekuen encroachment-nya ya tiba-tiba dia reject kembali dan closing bodinya di bawah dari previous daily high sebelumnya. Lalu perhatikan apa yang terjadi di candle ketiganya, PO3MD terjadi di sini. Ketika di sini sudah ada sweep, maka candle ketiga akan melakukan apa? Open, high, low, dan close. Sama persis seperti di sini. Dalam dalam siklus yang lebih besar, ya, misalkan weekly atau monthly, kita lihat bahwa ketika dia nge-sweep di sini, ya, next candle-nya akan lakuin apa? Akan lakuin PO3MD. Betul? High di sini akan menjadi protected high-nya dia. Di sini adalah di mana smart money menaruh order sell mereka dan high ini akan dilindungi oleh mereka dan mereka akan melakukan berbagai macam cara supaya harga tidak kembali lagi dan ke area ini. Ini menjadi protected high-nya. Itu juga ini menjadi protected high-nya. Ya, di sini kemudian turun dan ketika ini turun, maka pertanyaan saya, di mana draw on liquidity paling jelas selanjutnya? Yaitu di sini. Satu di sini, karena di sini juga ada fair value gap yang jelas, dan kita tahu bahwa ketika harga masuk ke sini, ya dia harga akan melakukan dua tugas sekaligus dalam satu gerakan, yaitu apa? Seeking liquidity dan merebalance imbalance. Dan kalau sampai misalkan low ini di break dengan displacement candle seperti dia nge-break IPDA low 40 ini ya. Oke, kita mau ngelihat low ini di break dengan displacement candle dan menutup semua imbalance ini dengan candle besar displace bearish movement, maka kita tahu kan next 20 days-nya ya, forward cash 20 days berikutnya kira-kira kemana liquidity akan menuju, yaitu ke arah ini. Ya, jadi dengan melihat 20, 40, 60, Anda tidak akan apa ya, terkecoh ya gitu. At least Anda bisa ngerti dengan jelas. Walaupun bukan berarti Anda akan menang 100%, tapi minimal Anda punya acuan dasar kemana kira-kira draw on liquidity yang dituju oleh algoritma gitu. Karena walaupun Anda sudah mengetahui di mana draw liquidity yang dituju algoritma, itu tidak membuat seseorang itu jadi anti loss ya. Karena bisa aja yang namanya market kita nggak pernah tahu. Walaupun nanti pada ujung-ujungnya misalkan if the 60 days ini di low ini di sweep atau diambil, tapi kita nggak pernah tahu mungkin dia bergeraknya seperti apa. Karena kita lihat juga di sini masih ada imbalance kecil dan di sini juga ada relatively equal high-nya. Bisa aja dia nge-sweep di sini, kemudian dia baru turun ke bawah. Anything can happen in the market. Oke, okay? But at least kita punya forecasting, kita punya analisis, kita punya acuan dasar bagaimana cara kita mencoba mengetahui jejak-jejak langkah yang ditinggalkan oleh para smart money di market.
Dan kita sebagai retail trader butiran debu, kita hanya mengikuti aja kemana para smart money ini bergerak. Kalau dia menuju ke draw on liquidity di IBDA low 60 ini ya kita ikutin. Kalau dia ternyata nanti di 20 forecast-nya terjadi market structure shift ya, maka kita tinggal hitung lagi nanti 20 days look back-nya, kita cari lagi draw on liquidity-nya. Oke, jadi dan ini itu bisa dengan apa ya, menjadi acuan di mana teman-teman yang bingung bagaimana mencari market bias, ini bisa di apa namanya bisa dipakai ya. Dan kita tinggal, kalau kita teman-teman kita mau lebih kompleks lagi, kita bisa tinggal tambahin dealing range, low sini, high sini, cari mana premium diskonnya, internal to eksternal. Ya, kita lihat di sini udah ada internal, dan di area bawah sini ya kita kan tahu bahwa ini adalah masuk ke area extreme premium dan udah ngambil external liquidity, maka target selanjutnya adalah ngambil internal liquidity di area diskon ya. Paling jelas adalah di sini ya. Jadi at least ketika kita nge-sweep di sini, kita tahu bahwa minimal area yang dituju adalah imbalance di area diskon ini. Oke, jadi kita bisa combine antara IDA market cycle 20, 40, 60 dengan premium diskon eksternal internal ya, ditambah dengan dealing range. Jadi kurang lebih begitu ya cara untuk bisa mengetahui market cycle menggunakan IBDA 20, 60 dan 20, 40 dan 60 ke depan. Kita lihat di contoh lain. Ini juga sama, euro. Asumsi misalkan saya pakai garis yang agak tebal biru ini ya. Ini sebagai acuan kita atau anchor kita ya. Jadi misalkan ini adalah current cycle kita dan kita mencoba memprediksi atau menganalisa, memproyeksi kira-kira 20, 40, 60 ke depan itu market akan bergerak kemana dengan melihat dari 20, 40, dan 60 ke belakang, mengetahui di mana high dan low-nya, dan mempelajari di mana draw on liquidity-nya. Oke, jadi ini adalah current cycle kita saat ini. Dan dari current cycle ini ya, kebetulan saya ambil di apa namanya di awal bulan. Kita tinggal tarik aja 20, 40, dan 60 ke belakangnya. Di sini saya udah tandain ya 20, 40, dan 60 ke belakangnya. Lalu teman-teman setelah kita nandain 20, 40, 60-nya, lalu next step-nya kita tandain apa? Kita tandain high dan low masing-masing dari 20, 40, dan 60 look back-nya sebagai liquidity pools yang akan dituju atau draw liquidity ya. Dan juga kita cari apa teman-teman? Kita cari apakah ada perubahan struktur yang sudah terjadi di 20, 40, atau 60 ke belakang. Di sini kita lihat dengan sangat jelas, ini kan bukan sesuatu yang sulit ya, ini yang udah dipelajari di playlist pertama. Ketika harga lagi turun 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 turun, nah di sini kita lihat di sini ternyata hanya nge-sweep ya. Kita lihat candle-nya sweep karena closing candle-nya tidak mampu menembus di bawah low dari old low ini ya. Dan ini hanya wick-nya yang do the damage, tapi bodinya closing di atas dari old low ini ya. Dan kita tahu bahwa ini ya swing high terakhir ya yang lakuin yang mendorong harga melakukan sweep liquidity di sini. Betul. Jadi ketika swing high ini di break, maka kita tahu dan ini displacement candle ya. Jadi ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Jelas sekali ini adalah displacement candle karena candlenya besar sekali dan meninggalkan imbalance juga. Nah, kita tahu nih bahwa sudah ada perubahan struktur dari bearish ke bullish ya. Jadi kita udah tahu nih bahwa di current cycle kita saat ini, kalau kita ngelihat 20, 40, atau sampai 60 hari ke belakang, order flow-nya udah berubah dari bearish ke bullish. Jadi kalau kita di current cycle saat ini, ditanya order flow-nya apa? Order flow-nya adalah bullish. Kita fokus hanya mencari buy di area diskon. Oke, dan kita juga lihat ya bagaimana setelah perubahan market structure shift ini terjadi, candle yang ngebreak meninggalkan imbalance, ketika dia koreksi ya di imbalance ini di fair value gap ini, bagaimana lihat closing candle? Sekali lagi bagaimana closing candle-nya? Ya, closing candle-nya tepat di consequent encroachment si daily fair value gap ini. Sehingga inilah cara IDA menggerakkan market. Dan kita sebagai trader retail, butiran debu ini, dengan melihat hal-hal seperti ini, kita bisa mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh algoritma ke depan. Oke, kita lihat bagaimana dia menghargai ya fair value gap ini dengan closing candle yang tidak pernah ada yang melebihi consequent encroachment di daily fair value gap-nya. Oke, dan di sini terjadi sekali lagi ya sweep liquidity terjadi di dalam sebuah imbalance, dan walaupun dia nge-sweep, tapi lihat closing body-nya tidak mampu melebihi consequent encroachment-nya.
kemudian dia naik lagi ke atas. Konsep yang sama yang selalu berulang ya, liquidity sweep versus liquidity run. Oke. Jadi ketika kita tahu bagaimana bahwa si algoritma itu memperlakukan sebuah fair value gap, kita juga bisa mengetahui narasi dan konteks yang akan dilakukan ke depan. Jadi ketika kita ngelihat 20 hari ke belakang sampai 40 sampai 60, oh sudah ada perubahan struktur nih dari bearish ke bullish. Jadi di current cycle saat ini saya tahu bahwa order flow ke depan, next forecast ke depan itu adalah bullish ya, order flow-nya tetap bullish. Dan di sini di pembukaan monthly open ini kita ngeliat ada Judas swing ya. Jadi begitu kita udah dapat order flow-nya adalah bullish, maka konfirmasi kedua yang bisa kita dapat juga adalah dari gerakan Judas swing-nya ya. Kita lihat di sini ya, ini opening monthly ya, ini ini opening monthly. Ini di hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ya. 7 hari ya. Seperti biasa yang teman-teman saya pernah bahas Judas swing di monthly itu rata-rata pergerakannya 7 sampai 14 hari ya dalam satu bulan. Itu biasa pergerakan Judas swing itu 7 sampai 10 atau 14 hari. Nah, ini kebetulan 7 hari pertama, jadi seminggu pertama dia ngelakuin Judas swing, turun 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 turun, membuat retail berpikir bahwa harga akan melanjutkan penurunan ke bawah ya. Tapi ketika dia turun, yang dilakuin apa? Dia hanya nge-rebalance imbalance di area sini ya. Dan ini ya, bearish candle ini yang masuk ke dalam fair value gap kemudian di reject, maka bearish candle ini menjadi apa? Menjadi order block ya. Dan kita lihat bahwa satu candle ini kalau kita tandain ya, tidak ada candle di area sini yang closing bodinya melebihi candle bearish merah ini ya. Jadi order block yang selaras juga dengan fair value gap. Ini strong order block. Dan kita lihat bagaimana setelah melakukan Judas swing, akhir dari gerakan Judas swing itu cuma dua, yaitu either di liquidity atau di dalam sebuah higher time frame PD Ray. Dan di sini dia ngelakuin dua-duanya ya. Kita lihat di sini candle ini nge-sweep candle sebelumnya, dan ini juga ada di dalam order block dan fair value gap ini. Kemudian dia mulai naik ke atas. Oke. Jadi, kalau misalkan kita udah ngerti bagaimana order flow yang terjadi dan bagaimana kita menandai PD array yang benar ya, dan kita tahu bahwa dia menghargai PD array higher time frame ini ya, jadi sebagai konfirmasi bahwa memang order flow-nya itu masih bullish, belum ada perubahan struktur, artinya masih continuation bullish ke atas ya. Maka ketika kita di sini misalkan pindah ke time frame kecil ya, misal weekly one shot one kill ya gitu, terus kita cari posisi buy, maka pertanyaan paling mudahnya begini. Ketika kita mencari posisi buy di area sini, pertanyaannya adalah di mana kira-kira draw on liquidity yang akan dituju oleh market di 20, 40, 60 hari ke depan. Di mana kira-kira draw on liquidity paling mudah yang kita bisa kenali di 20, 40, 60 hari ke depan. Yaitu dengan melihat liquidity yang terjadi di 20, 40, 60 hari ke belakang, betul nggak? Jadi kita lihat ya, ketika dia turun ke sini terjadi failure swing ya, dia respect order block dan fair value gap ini. Kemudian setelah dia nge-sweep ada displacement candle, terjadi market structure shift lagi. Jadi ini jelas ya, terulang lagi order flow-nya. Dan kalau kita cari area buy di sini, maka di mana draw liquidity-nya? Ya jelas ya, di sini IBDA 20 high-nya, ini IBDA 40 high-nya. Ini IBDA 60 high-nya nih, salah tulis ya. Ini IBDA 60 high-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman cari area buy di area sini, ya, di mana teman-teman paling mudah menemukan draw liquidity-nya adalah di high sini dan di high sini. Kenapa? Karena ya memang ini adalah high yang memang secara sengaja di-engineer oleh IBDA untuk menciptakan liquidity. Ada liquidity di atas dan ada liquidity di bawah. Dan karena liquidity bawah sudah diambil, sudah di-sweep, maka sekarang liquidity yang tersisa adalah liquidity di area atas ini. Dan ini wajar menjadi sasaran yang akan di-attack oleh IBDA. Ya, jadi ini itu akan sangat membantu sekali untuk menemukan di mana market bias selanjutnya, plus bisa menemukan di mana draw on liquidity akan dituju oleh market. Jadi kalau misalkan Anda seorang swing trading, ya ini adalah cara terbaik untuk bisa memahami order flow dari market ya. Anda bisa tahu di mana kira-kira liquidity akan di-attack oleh IBDA selanjutnya.
Dan kalau kita lanjutkan lagi nih, kita zoom di area sininya untuk cash reward-nya ya. Kita lihat bagaimana ini ya. Ini kan adalah high di previous cycle-nya ya. Jadi ini kita tadi di current cycle ini ya. Terus kita 20 hari ke depan sudah berlalu. Nih kita tahu bahwa ini adalah high di current cycle ini. Dan balik lagi nih, bagaimana kemudian harga memperlakukan atau algoritma memperlakukan high ini ya. Ketika dia di break, oke, dan lihat candle ya, 1, 2, 3, 4 ya, candle bullish ke break ya, high di sini. Lalu kemudian dia retrace kembali, dia koreksi kembali ke area sini. Dia menemukan support di atas ya, di atas apa? Di atas IBDA 20 cash forward ini ya, 20 high ini. Artinya apa? Artinya kalau kita ngelihat ini terjadi seperti ini ya, dia respect area fair value gap di sini ketika di break tercipta sebuah fair value gap dan dia respect fair value gap ini ya. Kita lihat di sini dan ini juga bertepatan dengan area OTI-nya. Maka next 20 hari ke depannya lagi ya. Next 20 hari ke depannya lagi order flow-nya apa teman-teman? Order flow-nya adalah bullish ya. Karena kita lihat bagaimana high ini setelah previous cycle high-nya di break, koreksi, menemukan sebuah support, maka next 20 hari ke depannya biasnya adalah bullish. Karena dia respect high di sini. Kecuali kalau misalkan terjadi liquidity run ke bawah, maka kita tahu bahwa sudah ada perubahan struktur lagi. Tapi kalau kita melihat bagaimana previous cycle high sebelumnya diperlakukan, di respect, kita tahu bahwa kan next 20 days cash forward-nya adalah masih continuation bullish. Dan kita lihat bagaimana dia masih continuation ke atas. Jadi ini bisa kita pakai untuk melihat ya bagaimana cara algoritma itu menggerakkan market dan at least kita tahu lah di mana biasnya secara 20 hari ke depan. Kita bisa cash forward gitu. 20 hari ke depan nih masih bearish atau masih bullish gitu ya dengan melihat hal-hal seperti ini gitu ya. Dan kita lihat bahwa di sini ya, ini kan IBDA 40-nya nih. Jadi ini 20 cash forward, ini 40 cash forward. Ini juga diapain tuh lihat? Di break ya, di break dengan displacement candle yang begitu besar dan meninggalkan area imbalance di sini. Lalu lihat ketika koreksi, ya, ketika koreksi ternyata dia menemukan lagi sebuah support ya. Lihat di sini ada swing high di sini, ya. Di sini ada imbalance ya, dia masuk ke imbalance, kemudian dia swing high ini di break kembali oleh displacement candle ini. Ya, artinya apa? Artinya masih continuation ke atas ya. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa lebih memahami tentang pergerakan market ya gitu. Jadi bukan apa namanya menebak-nebak, tapi kita punya sebuah acuan, kita punya sebuah metode yang bisa kita pakai untuk meng-cash forward kira-kira 20 hari ke depan biasnya itu atau order flow-nya itu seperti apa. Dan kalau teman-teman mau pelajarin, coba cek di gold deh. Coba teman-teman ya kalau mau coba cek di gold, terserah mau hari apa teman-teman nonton, tandain di chart kalian. Lalu eh, cek ya, tarik ke 20, 40, 60 hari ke depan. Anda akan secara konsisten melihat previous current cycle high sebelumnya itu selalu terus-menerus di break. Jadi nggak heran kalau gold itu biasnya memang masih bullish. Nah, buat teman-teman nih yang mau ngerjain PR-nya tadi, betul-betul study the chart ya. Kalau udah ngerti tentang IDA ya, terserah mau pair apa, tag saya di Instagram. Oke? Nanti Anda update story di Instagram, tag Instagram saya Happy Cuan Trader 77. Kita diskusi bareng-bareng di Instagram. Tuh kayaknya asik tuh, bakal seru ya. Untuk bisa mempelajari bagaimana order flow dari menggunakan IDA market cycle 20, 40 dan 60 hari ke depan, gitu ya. Dan di sini ya, di sini ada sweep dan di sini terjadi shift lagi. Jadi kita tahu bahwa order flow-nya masih bullish dan seperti ini bisa kita lakukan ya. Jadi kita bisa tinggal pilih aja hari apapun bebas. Nah, apapun itu nggak harus di awal bulan. Di hari apapun itu bebas. Anda mau pakai hari apa kayak sebagai hari trading Anda ya. Begitu itu Anda tandai, Anda ukur aja 20, 40, 60 hari ke depan. Anda coba ukur lagi 20, 40, 60 hari ke depan. Oke. Buat teman-teman yang ngerti dan mau ngerjain PR-nya, ya nanti jangan lupa tag saya di Instagram. Kita discuss bareng di sana. Oke. Jadi gitu aja teman-teman untuk video kali ini ya. Yang mau download ebook
Ini gratis ya teman-teman, nanti bisa download di link deskripsi video gitu ya. Dan kalau teman-teman mau join di Traktir Kopi, itu juga ada link di deskripsi video, bisa join aja. Nanti kita ketemu di Zoom berikutnya. Jadi thank you buat teman-teman yang udah nonton ya, khususnya Time and Price Series dari episode pertama. Kalau memang masih membingungkan, karena saya tahu nih ya, Time and Series ini bukan sesuatu yang sifatnya basic ya, ini udah mulai intermediate ya, jadi udah mulai agak udah mulai mengarah atau ke level tengah lah ya. Jadi kalau misalkan masih bingung atau ada penjelasan saya yang kurang bisa dimengerti, kurang bisa dipahami, tinggal komen aja ya, tinggalin komentar di kolom komentar, nanti biar saya baca, nanti saya bisa renungkan dan pikirkan kembali untuk next video itu apakah saya masih perlu ngulang materi-materi ini, diperjelas lagi, diperdalam lagi supaya dengan bahasa yang lebih mudah, atau kita bisa maju ke materi-materi berikutnya. Karena jujur saya udah nyiapin beberapa materi ke depan, tapi semua basisnya tuh time and price ya teman-teman. Dan kita akan semakin apa namanya spesifik itu nanti ngomongnya time, 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 dan time. Jadi kalau teman-teman belum terbiasa menggunakan elemen waktu di dalam menganalisa price action, teman-teman akan kesulitan untuk nanti mengerti sesi berikutnya. Jadi pastikan teman-teman ngerti dulu sesi dasar tentang time and price. Jadi kalau misalkan memang penjelasan saya masih kurang bisa dipahami, masih membingungkan, nanti kolom lagi komen aja di kolom komentar. Nanti kalau misalkan banyak yang minta ya atau banyak yang nanya sesuatu, nanti saya coba bikinin satu video lagi khusus buat jawabin semua pertanyaan dan kebingungan teman-teman gitu ya. Jadi semoga teman-teman apa namanya bisa ngerti, bisa memahami dan kita bisa naik ke step selanjutnya di dalam trading ICT. Jangan lupa juga follow sosial media saya di Happy Cuan Trader, Instagram dan TikTok karena kemarin tuh ada berapa ya? Ada kali 5 orang DM saya di Instagram, Bang, emang lagi live di TikTok ya? Lah, masalahnya tuh yang nge-DM bukan 1 2 orang, teman-teman. Di hari itu tuh ada 5 6 orang nge-DM, pertanyaannya sama semua, Bang, lagi live di TikTok ya? Lah, saya jujur nggak terlalu update lagi di TikTok gitu ya. Tapi, loh, saya bilang, emang ada yang pakai nama saya gitu ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau follow di TikTok ya, TikTok saya cuma di itu tuh, Happy Cuan Trader itu, dan di luar itu bukan akun saya gitu ya. Jadi, thank you buat teman-teman yang udah nonton dan kalau misalnya ada pertanyaan atau ada kebingungan silakan kolom aja di kolom komentar ya. Oke, thank you semuanya. Semakin sukses, semakin profit, semakin konsisten. Happy cuan dan bye-bye.